Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai, aku penasaran nih, kamu pernah merasakan kejadian aneh di rumah sakit atau fasilitas umum lainnya? Coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Aku bakal baca semua komentar kalian. Namun jangan lupa subscribe dan like untuk dapat update cerita horor lainnya. Dr. Dita duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati, dengan mata yang tajam menatap layar komputer. Di ruang forensik yang sunyi, hanya ada suara detak jam dinding dan hembusan AC yang mendinginkan ruangan. Tumpukan berkas kasus kematian berjatuhan di sekitarnya. Setiap kasus membawa cerita berbeda, namun satu hal yang selalu sama, semua jenazah itu tidak pernah bisa berbicara. Hanya Dita yang bisa mendengarkan kisah mereka lewat analisis yang tajam. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu Dita. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menangani jenazah yang memiliki penyebab kematian yang tak biasa, seperti bunuh diri atau kematian dengan tanda kekerasan yang misterius, ia merasakan getaran tak kasat mata yang melingkupi dirinya. Ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti. Seolah-olah tubuh yang tak bernyawa itu menyimpan pesan yang tak dapat disampaikan dengan kata-kata. Dita berusaha untuk tetap rasional, bahkan ketika pikirannya tergoda untuk meragukan keyakinannya. Ini hanya imajinasiku, katanya berulang kali pada dirinya sendiri. Tetapi lama-kelamaan, suara-suara bisikan yang tak bisa dijelaskan itu semakin sering terdengar di ruang jenazah. Langkah kaki yang seolah melayang di lorong yang kosong dan bayangan samar yang menghilang setiap kali ia menoleh membuatnya semakin merasa terpojok. Sampai pada malam itu, sebuah kasus baru datang ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Kota. Sebuah jenazah ditemukan di sebuah apartemen di pusat kota. Pria bernama Ardi ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku, dan ekspresi ketakutannya masih terpancar jelas di wajahnya. Seperti ada sesuatu yang mengerikan yang dialami oleh Ardi sebelum kematiannya. Dr. Dita tidak langsung percaya bahwa itu hanya kecelakaan atau bunuh diri biasa. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di sekitar leher Ardi, ada bekas cakar yang cukup dalam, seperti sesuatu yang mencoba mencekiknya. Hal itu membuatnya semakin penasaran. Apakah ini adalah kasus bunuh diri yang dilakukan dengan cara aneh? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di baliknya? Dengan penuh hati-hati, Dita melakukan autopsi pada jenazah Ardi. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin banyak keanehan yang ia temukan. Tidak ada luka fisik lain selain bekas cakar di sekitar lehernya. Namun ia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Sebuah jejak kecil, hampir tidak terlihat, yang membekas di tubuh Ardi. Sebuah tanda yang tak bisa dijelaskan oleh sains biasa. Dita memeriksa catatan medis lain yang ada di ruang forensik. Beberapa minggu sebelumnya, ia juga menangani jenazah seorang wanita bernama Sinta yang ditemukan tewas dengan kondisi serupa. Tubuh yang membeku, mata terbelalak, dan ekspresi ketakutan yang sangat mendalam. Bekas luka di tubuh Sinta pun mirip dengan yang ada di tubuh Ardi. Ia merasa ada hubungan antara keduanya, meskipun tidak ada bukti fisik yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dita tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. Ketika ia melangkah mundur dari tubuh Ardi, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Dalam kebisuan ruangan, Dita merasa ada kekuatan lain yang sedang mengamatinya. Namun, ia mencoba untuk menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai akibat dari kelelahan dan stres akibat pekerjaan yang terus menumpuk. Namun, semakin malam, semakin terasa keanehan itu. Di dalam ruang jenazah yang sepi, langkah-langkah kaki yang tak terdengar jelas di telinga Dita. Suara bisikan yang semakin jelas, nama-nama korban terdengar samar. Seperti sebuah suara yang ingin disampaikan meski hanya dengan angin yang berhembus pelan. Dita menahan napasnya, mencoba untuk tetap berpikir rasional. Pada saat itu, Dita merasa sebuah aura berat menyelimuti ruang itu.
Sebuah kekuatan tak terlihat yang merasuk ke dalam pikirannya. Sesuatu yang mulai mengaburkan batas antara kenyataan dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Ketika ia membuka lemari penyimpanan jenazah untuk memeriksa lebih lanjut, tubuh Ardi tiba-tiba bergerak. Matanya yang terbelalak seolah-olah menatapnya, dan mulutnya yang terbuka perlahan seperti ingin berbicara. Dita terkejut, hampir terjatuh, dan tubuhnya bergetar. Ia mundur beberapa langkah, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi atau efek dari kelelahan. Namun, tubuh Ardi kembali ke posisinya semula, dan ruangan menjadi sunyi kembali. Namun, perasaan cemas Dita semakin dalam. Sebuah bisikan halus terdengar, lebih jelas kali ini, memanggil namanya, "Dita, bantu aku." Keheningan dalam ruang jenazah berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Suhu di ruangan itu mendadak turun drastis, membuat Dita merasakan dingin yang menusuk tulang. Lalu, bayangan samar mulai muncul, tampak jelas di depan matanya. Seorang wanita dengan wajah penuh luka, wajah yang sangat dikenalnya, Sinta. Wajahnya penuh dengan bekas luka, seolah-olah ia baru saja disiksa. Wanita itu melangkah mendekat, perlahan namun pasti, dan semakin dekat, Dita merasa bahwa ini bukanlah halusinasi. Sinta menatapnya dengan mata kosong dan dengan suara yang hampir terputus-putus berkata, "Aku tidak bisa beristirahat. Mereka yang membunuh kami, mereka masih ada di sini." Dita merasa seluruh tubuhnya terperangkap dalam ketakutan. Bayangan korban-korban lainnya mulai muncul satu persatu di sekelilingnya, mengelilinginya dengan bisikan yang semakin keras, memanggil namanya dan meminta keadilan yang tak kunjung datang. Dita berdiri terdiam, tubuhnya seperti beku dalam ketakutan yang mendalam. Wajah Sinta, yang penuh luka dan kesedihan, semakin mendekat dengan langkah perlahan yang tak dapat dijelaskan. Setiap langkah yang diambilnya seolah membawa kabut gelap yang menyelimuti ruang jenazah, membuat udara terasa semakin berat dan dingin. "Dita, tolong aku," suara Sinta terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan penuh harapan. Dita merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengalir di bawah kulitnya. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan lain yang menahannya. Bayangan tubuh korban-korban lain mulai muncul satu persatu, semua dengan ekspresi yang sama, terkekang dalam penderitaan yang tak terungkapkan. Wajah-wajah yang pernah ia lihat dalam laporan autopsi, kini tampak begitu hidup di hadapannya. Ardi, Sinta, dan banyak korban lainnya, semuanya mengelilinginya, memandang dengan mata yang penuh permohonan, seolah mereka ingin Dita melakukan sesuatu yang sangat penting. Dita mengalihkan pandangannya, mencoba mengalihkan fokusnya ke tubuh Sinta yang semakin mendekat. Ia memaksa diri untuk berpikir rasional, meskipun setiap inderanya merasa kewalahan oleh apa yang sedang terjadi. "Apa yang kalian inginkan?" Dita akhirnya berani bertanya, suara gemetar, namun berusaha menunjukkan keteguhan yang masih tersisa dalam dirinya. Sinta berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara serak, "Keadilan, mereka yang membunuh kami, masih ada di sini." Dita merasa hatinya semakin tertekan. Ia tahu, dalam pikirannya yang rasional, bahwa ini tidak bisa terjadi. Tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat menjelaskan kehadiran arwah yang meminta keadilan. Namun, perasaan yang menyelimuti hatinya membuatnya merasa ada kebenaran dalam kata-kata Sinta. Semua ini bukanlah kebetulan. Dita memejamkan mata sebentar, berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun saat ia membuka mata, keanehan itu semakin nyata. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, semakin nyata, semakin mendekat, mengelilinginya seperti penonton yang menunggu untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Ia tahu bahwa ia berada di ujung jurang yang dalam, antara dunia yang ia kenal dan dunia yang tak bisa ia pahami. Semua kejadian ini mengarah pada satu hal yang tak terelakkan. Kebenaran yang terkubur dalam sejarah kelam rumah sakit ini. Keheningan yang mencekam membuat Dita merasa seolah-olah ia ditarik ke dalam pusaran yang tak bisa ia hentikan.
Saat ia mengalihkan pandangan dari bayangan-bayangan itu, ia mendapati selembar arsip lama yang tergeletak di meja kerjanya. Tumpukan berkas itu memunculkan sebuah nama yang tak asing baginya. Seorang pasien yang terdaftar dalam catatan yang sudah lama terlupakan. Nama itu adalah bagian dari sejarah rumah sakit yang tidak pernah dibicarakan. Sebuah nama yang seharusnya tak pernah terungkapkan. Dita membuka berkas tersebut dengan hati-hati, membaca setiap kata yang tertulis. Yang ia temukan membuatnya tersentak. Beberapa tahun yang lalu, Rumah Sakit Umum Pusat Kota ini terlibat dalam sebuah eksperimen medis yang sangat mengerikan. Para pasien yang terlibat dalam eksperimen tersebut, yang seringkali dipilih tanpa persetujuan mereka, mengalami kematian yang sangat aneh dan tidak wajar. Dan lebih mengerikan lagi, para dokter yang bertanggung jawab atas eksperimen itu, satu persatu, meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Ia teringat dengan jelas bahwa beberapa korban yang ia tangani selama bertahun-tahun ini, termasuk Ardi dan Sinta, tidak hanya menjadi korban dari kecelakaan atau penyakit biasa. Mereka adalah bagian dari eksperimen yang berlangsung dalam bayang-bayang gelap. Sebuah eksperimen yang seharusnya tak pernah terjadi, yang kini meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, baik di tubuh korban maupun di jiwa mereka. Dita, tolong kami. Suara Sinta kembali terdengar, memecah keheningan yang semakin mencekam. Dita merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Semua ini ada hubungannya dengan rumah sakit ini, dengan eksperimen yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkuasa. Dita kemudian mulai menyelidiki lebih dalam. Semakin ia menggali arsip lama, semakin banyak petunjuk yang ia temukan. Semua tanda-tanda itu mengarah pada satu kesimpulan yang sangat mengejutkan. Ada pihak-pihak yang sangat berkuasa yang terlibat dalam eksperimen itu, dan sebagian besar dari mereka telah meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Namun, Dita menyadari satu hal yang lebih mengerikan lagi. Ada satu orang yang masih bertahan, seseorang yang mungkin tahu lebih banyak dari yang Dita kira. Seorang rekan kerjanya yang tampak begitu tenang dan tidak mencurigakan, Dr. Rudy. Setiap kali Dita mencoba menyelidiki lebih lanjut tentang Dr. Rudy, ia merasa ada yang tidak beres. Dr. Rudy selalu hadir dalam situasi yang aneh. Terlalu banyak kebetulan yang membuat Dita merasa bahwa ada yang disembunyikan darinya. Dita mulai merasa bahwa Dr. Rudy adalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini. Tapi apakah ia siap menghadapi kenyataan bahwa orang yang selama ini ia anggap teman, mungkin terlibat dalam kejahatan medis yang begitu mengerikan? Dita merasa terperangkap dalam labirin kebenaran yang tak kunjung menemukan ujungnya. Dita duduk termenung di mejanya, memandangi arsip yang terbuka di depan matanya. Catatan tentang eksperimen medis yang telah dilakukan bertahun-tahun lalu itu berisi informasi yang semakin menambah kecurigaannya. Ia sudah terlalu jauh menggali, dan semakin banyak hal yang terungkap, semakin Dita merasa seperti ada sesuatu yang menjerat dirinya dalam sebuah permainan gelap yang tidak dapat ia hindari. Namun, satu nama yang terus menghantui pikirannya, Dr. Rudy. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai seorang kolega, yang tampaknya tidak terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan. Tetapi, semakin Dita menggali lebih dalam, semakin banyak kebetulan yang membuatnya curiga. Dr. Rudy seolah tahu lebih banyak dari yang ia katakan, dan Dita merasa bahwa ia mulai berbahaya. Rudy adalah bagian dari sejarah kelam rumah sakit ini, dan mungkin juga bagian dari eksperimen-eksperimen yang mengerikan itu. Setelah beberapa hari mengamati, Dita memutuskan untuk menemui Dr. Rudy. Ia tidak bisa melanjutkan penyelidikannya tanpa memastikan bahwa pria itu bukan bagian dari masalah yang tengah ia hadapi. Langkah kaki Dita terasa berat saat ia menuju ruang kerja Dr. Rudy. Udara sekelilingnya terasa semakin menekan, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Ketika Dita membuka pintu ruang kerja Dr. Rudy, ia disambut dengan senyum tenang dari rekan kerjanya itu. "Ada apa, Dita? Pasti ada hal yang mengganggu pikiranmu, ya?" tanya Dr. Rudy dengan suara yang tenang. Dita menghela napas dan duduk di kursi di hadapan meja kerja Dr. Rudy. Ia menatap wajah pria itu,
mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik mata yang terlihat penuh perhatian namun dingin. Saya perlu berbicara denganmu, Dr. Rudy, tentang beberapa hal yang saya temukan di arsip lama. Dr. Rudy mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Tentu saja, Dita. Apa yang kamu temukan? Dita merasa cemas, tetapi ia harus tetap tenang. Saya menemukan beberapa kasus yang terkait dengan eksperimen yang dilakukan di rumah sakit ini bertahun-tahun lalu. Kasus yang melibatkan pasien yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Saya rasa kamu tahu lebih banyak dari yang kamu katakan. Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan itu berubah. Senyum Dr. Rudy memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit dibaca. Dita, aku harap kamu tidak menggali lebih dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu pahami hanya dengan membaca arsip. Jawabnya dengan suara lebih rendah, seperti mengingatkan Dita untuk berhenti. Dita merasa jantungnya berdegup kencang. Kenapa kamu tidak mau berbicara lebih lanjut? Apa yang terjadi pada pasien-pasien itu? Apa yang terjadi pada mereka? Dr. Rudy berdiri perlahan dan berjalan mendekati jendela, menatap keluar dengan pandangan yang kosong. Ada banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, Dita. Tapi itu sudah berlalu. Para korban itu, mereka sudah dibayar harganya, kata Dr. Rudy, suara pelan, namun penuh dengan kekuatan yang tak bisa dipungkiri. Dita merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang disembunyikan. Dan kamu terlibat dalam semua ini, bukan? Dr. Rudy berbalik, dan dalam pandangannya Dita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Aku tidak bisa membiarkanmu menggali lebih dalam, Dita. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Tiba-tiba, Dita merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitar ruangan itu. Suatu kekuatan yang menekan udara, membuatnya sulit bernapas. Ia mendengar suara bisikan samar dari arah pintu yang tertutup rapat. Suara itu jelas, Dita, jangan percaya padanya. Dita tersentak. Itu adalah suara Ardi. Dan suara itu semakin jelas. Dita, kamu harus berhati-hati. Dr. Rudy, dia terlibat dalam semua ini. Dita merasa perasaan dingin merayapi tubuhnya. Ia tahu, tanpa keraguan, bahwa apa yang dikatakan Ardi adalah kebenaran. Dr. Rudy adalah bagian dari eksperimen mengerikan itu, dan kini ia berusaha menutupinya dengan segala cara. Dita merasa semakin terpojok, tidak hanya dengan ancaman yang datang dari dunia yang tak kasat mata, tetapi juga dari rekan kerjanya yang ternyata memiliki sisi gelap yang tak terungkapkan selama ini. Dengan cepat, Dita bangkit dari kursinya. Aku akan mengungkap semua ini, Dr. Rudy. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Dr. Rudy menatapnya dengan mata yang kini dipenuhi oleh kemarahan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, Dita. Suaranya bergetar, tapi juga penuh ancaman. Dita merasakan ketegangan yang meningkat. Ia harus menemukan kebenaran ini, bahkan jika itu berarti harus melawan Dr. Rudy. Ia tahu, semakin ia menggali, semakin ia terjerat dalam bahaya yang lebih besar. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Kebenaran harus terungkap, apapun harganya. Di luar ruang kerja Dr. Rudy, Dita merasa langkah kakinya semakin berat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas eksperimen itu, dan menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Namun, satu hal yang pasti, Dita kini tidak hanya berhadapan dengan rahasia rumah sakit ini, tetapi juga dengan ancaman yang datang dari luar batas logika dan kenyataan. Dita berjalan keluar dari ruang kerja Dr. Rudy. Langkah kakinya terasa terhenti oleh sebuah perasaan berat. Kekuatan tak terlihat yang mengintai, bayangan-bayangan yang menyelubungi pikirannya, dan bisikan yang tak kunjung reda. Semua itu semakin membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang nyata. Tetapi, meski ketakutan merayapi dirinya, Dita tahu bahwa ia harus terus melangkah. Ia tidak bisa mundur.
Keesokan harinya, Dita kembali ke ruang jenazah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, mengawasi setiap gerakannya. Ia menatap berkas yang ia bawa, berisi catatan lama tentang eksperimen medis yang pernah dilakukan di rumah sakit ini. Ada sesuatu di dalam arsip itu yang Dita belum sepenuhnya pahami. Namun, satu hal yang pasti, semua petunjuk yang ia temukan mengarah pada satu kesimpulan yang semakin mengejutkan. Semua ini berhubungan dengan eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh sekelompok dokter yang tak terungkapkan. Dita memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mencari tahu lebih banyak tentang pasien yang terlibat dalam eksperimen tersebut dan dokter-dokter yang terlibat. Namun, semakin banyak yang ia temukan, semakin gelap jalan yang ia tempuh. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengarah pada kesimpulan yang lebih mengerikan, bahwa pihak yang terlibat tidak hanya bekerja di rumah sakit ini, tetapi juga memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain yang jauh lebih berbahaya. Beberapa malam setelah percakapan dengan Dr. Rudy, Dita kembali merasakan keanehan di ruang jenazah. Ia berdiri di depan lemari penyimpanan jenazah, memeriksa kembali berkas tentang Ardi. Namun, saat ia membuka lemari, matanya tertuju pada tubuh Ardi yang kini tampak lebih berbeda dari sebelumnya. Tubuh pria itu tampak bergerak sedikit, seolah ada kehidupan yang masih tersisa di dalamnya. Dita merasa darahnya berdesir. Tubuh Ardi tidak bergerak secara alami, tapi seperti ada dorongan tak kasat mata yang menggerakkannya. Matanya yang terbelalak seolah-olah menatapnya dengan lebih tajam, dan mulutnya sedikit terbuka. Dita merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Itu bukan hanya efek dari kelelahan atau halusinasi akibat stres. Sesuatu yang jauh lebih buruk sedang terjadi. Dita, kamu harus berhati-hati. Suara Ardi terdengar kembali, lebih jelas kali ini, seperti terdengar dari dalam tubuhnya. Dita merasa gemetar, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Apa yang terjadi denganmu? Tanyanya. Suara hampir tak terdengar, namun terpaksa keluar. Tubuh Ardi kembali ke posisi semula, dan keheningan kembali merayapi ruangan itu. Namun, Dita tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah imajinasi belaka. Suara itu nyata, dan ada sesuatu yang lebih besar yang tengah menunggunya. Ada rahasia yang tak bisa dibiarkan tersembunyi. Dita memutuskan untuk kembali ke ruang arsip rumah sakit. Ia ingin menggali lebih dalam, menemukan lebih banyak bukti yang dapat mengungkapkan siapa yang terlibat dalam eksperimen itu dan mengapa hal ini bisa terjadi. Ia mencari petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan, dan seiring malam semakin larut, ia menemukan sebuah dokumen yang terlipat rapi di balik arsip lama. Dokumen itu adalah laporan yang tidak tercatat dalam rekam medis resmi. Sebuah eksperimen yang dilakukan tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga mereka. Dokumen itu mencatat eksperimen yang menggunakan pasien sebagai subjek tanpa persetujuan mereka. Semua pasien itu, termasuk Ardi dan Sinta, dijadikan bagian dari penelitian yang tidak etis dan brutal. Mereka dipaksa menjalani prosedur medis yang sangat berbahaya, yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Salah satu dokter yang terlibat dalam eksperimen itu adalah Dr. Rudy. Dita merasa seluruh tubuhnya terhuyung. Semua yang ia pelajari, semua yang ia temui selama ini, mengarah pada satu orang, Dr. Rudy. Ia adalah kunci dari semua kejahatan ini. Dita memutuskan untuk mencari Dr. Rudy lagi, tetapi kali ini dengan niat yang berbeda. Ia harus membawa kebenaran ini kepada pihak berwajib. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk para korban yang tidak bisa berbicara lagi. Korban yang telah disiksa dan dibunuh tanpa belas kasihan. Namun, saat Dita keluar dari ruang arsip, langkahnya terhenti. Bayangan gelap muncul di depannya. Wajahnya tidak jelas, namun Dita bisa merasakan adanya kehadiran yang sangat kuat. Bayangan itu perlahan mendekat. Sinta. Wajah wanita itu muncul kembali, dengan mata yang penuh luka dan keputusasaan.
Kamu tidak akan bisa menghentikannya, Dita. Suara Sinta terdengar serak, penuh dengan ancaman dan peringatan. Dr. Rudy, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya. Dita merasakan sesuatu yang sangat mendalam di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Dr. Rudy, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar, yang telah melibatkan banyak orang dan melintasi batas-batas yang tak terduga. Dan di saat itu, Dita menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang mengungkap kebenaran. Ini adalah perjalanan untuk menghadapi kegelapan yang sangat dalam. Sebuah kegelapan yang tak akan mudah ia hadapi seorang diri. Malam itu, Dita merasakan berat yang luar biasa di hatinya. Suara Sinta yang mengingatkannya tentang bahaya yang mengintai, bayangan gelap yang mulai mengelilinginya, dan perasaan ketakutan yang semakin menguasai tubuhnya. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia cari tidak hanya akan mengancam keselamatannya, tetapi juga menguji kekuatan jiwanya. Satu langkah yang salah, dan semuanya akan berakhir dengan tragedi. Meskipun ketakutan menggelayuti setiap langkahnya, Dita tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Semua bukti yang ia temukan menunjukkan bahwa Dr. Rudy adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Eksperimen yang tidak hanya melibatkan kehidupan pasien, tetapi juga melibatkan kekuatan-kekuatan yang lebih gelap. Dr. Rudy bukan hanya seorang dokter biasa. Ia adalah bagian dari jaringan yang sudah ada jauh sebelum Dita mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit ini. Dita merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghadapi Dr. Rudy secara langsung, membuka tabir kegelapan yang selama ini tersembunyi. Tapi, ketika ia bertekad untuk menemui Dr. Rudy, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pada malam itu juga, Dita merasakan getaran aneh di ruang jenazah. Suara langkah kaki yang mengendap, yang seolah mendekat tanpa bisa dijelaskan. Keheningan yang berat, dengan udara yang semakin dingin. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih jelas dan lebih mendalam. Dita, mereka akan mengakhirinya malam ini, kamu harus pergi, sekarang. Dita menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Semuanya kosong. Namun, perasaan itu begitu nyata. Sesuatu yang mengancam sedang mendekat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah peringatan yang harus ia dengar. Dengan cepat, Dita meninggalkan ruang jenazah dan berlari menuju ruang bawah tanah rumah sakit. Ia tahu di sana tersembunyi banyak rahasia yang ingin disembunyikan oleh mereka yang terlibat dalam eksperimen itu. Arsip dan dokumen yang tidak terjangkau oleh siapapun. Semua bukti yang bisa mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian-kematian yang tak terhitung jumlahnya. Saat Dita tiba di ruang bawah tanah, ia menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak arsip yang sudah lama tidak digunakan. Tanpa ragu, Dita membuka pintu itu. Di baliknya, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan file dan catatan yang lebih detail tentang eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu yang selama ini disembunyikan berada. Namun, ketika Dita mulai menggali lebih jauh, ia mendengar suara pintu terbuka dengan keras. Dr. Rudy muncul di ambang pintu, matanya penuh dengan kemarahan yang tak terbendung. Kamu tidak seharusnya berada di sini, Dita. Semua ini sudah lebih dari cukup. Apa yang kamu cari akan menghancurkanmu. Dita merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa ia tak bisa mundur lagi. Semua bukti yang ia temukan, semua yang ia pelajari, mengarah pada Dr. Rudy. Kenapa kamu melakukan semua ini, Rudy? Dita bertanya dengan suara yang tegas, meskipun jantungnya berdebar kencang. Dr. Rudy tertawa pelan, namun tawanya mengandung kebencian yang dalam. Kamu masih tidak mengerti, ya? Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari eksperimen yang lebih besar. Kami sedang melakukan sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekadar kehidupan manusia biasa. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih sempurna. Dita menatapnya dengan kebingungan. Maksudmu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang kamu ciptakan dengan semua eksperimen itu?
Dokter Rudy mendekat dengan langkah perlahan, senyum licik di wajahnya. Kita sedang mengubah cara hidup manusia. Dengan mengontrol hidup dan mati, kita bisa menciptakan manusia yang lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit, dan lebih unggul. Mereka yang mati, mereka adalah korban yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan. Semua itu demi tujuan yang lebih besar. Dita terkejut mendengar kata-kata itu. Apa yang diungkapkan Dokter Rudy benar-benar di luar pemikirannya. Semua eksperimen yang telah dilakukan bukan hanya tentang mengobati atau menyembuhkan. Itu tentang menciptakan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa manusia. Ini adalah eksperimen yang sangat berbahaya dan tidak bermoral. Dokter Rudy melangkah lebih dekat, matanya sekarang penuh dengan ancaman. Kamu sudah terlalu jauh, Dita. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah kami mulai. Dan kamu tidak akan bisa menghentikannya. Tiba-tiba, Dita merasakan ada sesuatu yang menarik dirinya kembali. Semua bayangan, semua arwah yang selama ini ia temui, kini muncul di sekitar Dokter Rudy, mengelilinginya. Mereka semua tampak gelisah, berteriak tanpa suara, memanggil Dita untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dita merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang datang dari para korban yang telah mati. Mereka semua meminta keadilan. Semua yang telah mengorbankan hidup mereka tidak bisa dibiarkan sia-sia. Dengan penuh keberanian, Dita mengangkat tangannya, menunjuk ke Dokter Rudy. Tidak, kamu tidak akan bisa terus melakukan ini. Ini saatnya untuk membayar harga dari semua kejahatan yang telah kamu lakukan. Dokter Rudy terkejut, namun dalam sekejap, sebuah ledakan energi yang tak terlihat muncul, membuat ruangan itu berguncang. Semua bayangan yang mengelilingi Dokter Rudy mulai bergerak lebih cepat, semakin mendekat, dan akhirnya menenggelamkan dirinya dalam kegelapan. Dalam satu gerakan yang tak terduga, Dokter Rudy jatuh terhuyung mundur, tubuhnya terhempas ke lantai, dan dengan keheningan yang mencekam, ia pun menghilang, seolah lenyap dari dunia ini. Keheningan memenuhi ruangan. Dita berdiri terpaku, napasnya terengah-engah. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan teror. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak kegelapan yang harus dihadapi. Dengan hati yang berdebar, Dita melangkah keluar dari ruang bawah tanah itu. Di luar, langit tampak lebih cerah. Meskipun ia berhasil mengungkapkan kebenaran, Dita tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, satu hal yang pasti, ia telah melakukan apa yang benar. Dita berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan langkah-langkah berat, pikiran dan tubuhnya dipenuhi oleh kelelahan yang mendalam. Kejadian malam itu masih membekas di benaknya. Dokter Rudy yang tampaknya tak terhentikan, akhirnya terjatuh dalam kekalahan yang tak terduga. Namun, meskipun satu ancaman besar telah hilang, Dita tahu bahwa pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Kegelapan yang mengelilinginya tetap ada, dan para korban yang telah meninggal masih bergema dalam pikirannya. Langkah kaki Dita terasa berat saat ia melangkah kembali menuju ruang jenazah. Di sana, kesunyian yang sebelumnya menakutkan kini terasa seperti sebuah panggilan. Sebuah panggilan untuk menemukan jawaban lebih dalam mengenai apa yang telah terjadi. Dalam benaknya, ia tahu ada lebih banyak lagi yang harus diungkap. Selama bertahun-tahun, rumah sakit ini telah menjadi tempat di mana hidup dan mati tak lagi terpisah jelas. Disinilah eksperimen gelap itu dilakukan. Disinilah banyak nyawa terbuang sia-sia. Dan disinilah Dita kini berdiri, mencoba mengatasi beban yang tak terbayangkan. Saat Dita membuka pintu ruang jenazah, ia merasa hawa dingin yang tajam menyambutnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan yang mengelilinginya, hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Namun, di tengah kesunyian itu, Dita melihat sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Sebuah berkas baru yang tergeletak di atas meja kerja. Berkas itu terlihat berbeda dari yang lainnya. Tumpukan arsip yang biasanya berantakan, kini rapi dan teratur.
Tanpa ragu, Dita membuka berkas tersebut. Di dalamnya, ia menemukan nama-nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya, dan semuanya tampak saling terhubung. Semua nama itu adalah korban-korban yang tidak terdaftar dalam arsip resmi rumah sakit, korban yang hilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, tetapi Dita bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah petunjuk penting. Nama-nama itu mengarah pada sebuah jaringan yang lebih besar. Sebuah organisasi yang tidak hanya beroperasi di dalam rumah sakit ini, tetapi juga memiliki pengaruh yang jauh melampaui batasan tempat ini. Mereka yang terlibat dalam eksperimen tidak hanya dokter dan peneliti dari rumah sakit ini, tetapi juga pihak luar yang memiliki tujuan gelap mereka sendiri. Dita merasa sebuah dorongan kuat untuk terus menggali lebih dalam. Dengan petunjuk ini, ia tahu bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan kejahatan yang terisolasi dalam rumah sakit ini, tetapi dengan sebuah jaringan yang tersebar luas, yang mungkin telah menjalar jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, pintu ruang jenazah tiba-tiba tertutup dengan keras. Dita terkejut dan berbalik. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar yang perlahan muncul. Sosok yang ia kenal, Sinta. Wanita itu berdiri di sana. Wajahnya masih penuh luka. Namun kali ini, matanya tampak lebih tenang. Dita, kamu tidak bisa melarikan diri dari kebenaran. Suara Sinta terdengar lebih jelas, meskipun masih terputus-putus, seperti bergema dari kedalaman yang tak terjangkau. Kamu sudah menemukan sebagian dari jawaban, tapi perjalananmu belum selesai. Dita merasa dadanya sesak, ketakutan menyelimuti tubuhnya. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak. Apa maksudmu, Sinta? Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah mengungkap semua yang aku bisa. Sinta perlahan mendekat, namun tetap mempertahankan jarak. Kamu belum melihat seluruh gambaran, Dita. Dr. Rudy hanyalah salah satu bagian dari permainan ini. Ada orang-orang yang lebih kuat, lebih berbahaya, yang akan melakukan apapun untuk menjaga kebenaran tetap terkubur. Mereka tidak akan membiarkanmu berjalan lebih jauh. Dita terdiam. Kata-kata Sinta begitu mengerikan. Namun ia tahu bahwa ada kebenaran dalam perkataannya. Ia tak bisa berhenti di sini. Selama masih ada kegelapan yang harus diungkap, ia harus melanjutkan perjuangannya. Tidak ada jalan kembali. Dita. Suara Sinta semakin lemah. Kami tidak bisa beristirahat sampai kamu menyelesaikan ini. Kamu harus menemukan mereka yang sebenarnya bertanggung jawab. Mereka yang ada di balik semua ini. Dita mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Aku akan melakukannya, Sinta. Aku janji. Sinta tersenyum samar, meskipun wajahnya tetap penuh luka. Kami akan menunggumu, Dita. Jangan pernah berhenti. Keadilan harus ditegakkan. Dengan itu, Sinta menghilang perlahan, seperti disapu oleh angin malam yang dingin. Dita berdiri sendirian di ruangan itu, hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Namun, satu hal yang jelas, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus melanjutkan pencariannya. Kebenaran yang lebih besar masih menantinya di luar sana. Ketika Dita meninggalkan ruang jenazah untuk mencari jawaban lebih lanjut, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan semakin berbahaya. Setiap langkah yang ia ambil akan semakin mendekatkannya pada mereka yang akan melakukan apa saja untuk menghentikan kebenaran terungkap. Namun, Dita juga tahu, tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya. Ia akan melawan kegelapan itu, tidak peduli berapa banyak korban yang harus ia hadapi. Ini adalah pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Langit malam tampak gelap pekat saat Dita melangkah keluar dari rumah sakit. Ia tahu, meskipun Dr. Rudy telah jatuh, dan meskipun ia telah mengungkap sebagian kebenaran, masih ada kekuatan gelap yang tersembunyi, menunggu di balik bayangan. Ia bisa merasakannya. Kekuatan yang mengalir dari jaringan yang lebih besar, yang lebih berbahaya, yang tidak akan berhenti hanya karena satu orang berani melawan.
Dita memutuskan untuk menemui seseorang yang selama ini ia percayai, Inspektur Bram. Seorang penyelidik yang telah lama bekerja dengan pihak kepolisian, namun telah ia temui di beberapa kasus sebelumnya. Bram adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai di luar rumah sakit ini. Jika ada satu orang yang bisa membantunya mengungkap lebih banyak, itu adalah Bram. Dengan penuh tekad, Dita menghubungi Inspektur Bram. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Tempat yang tenang, jauh dari pengawasan siapapun, jauh dari mata-mata yang mungkin masih mengincarnya. Saat Dita memasuki kafe, ia melihat Bram duduk di sudut dengan cangkir kopi di depannya. Pria itu tampak tenang, meskipun wajahnya sedikit lelah. Seperti Dita, Bram juga tahu bahwa kadang-kadang, kebenaran lebih menakutkan daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Dita, Bram menyapanya dengan senyuman tipis. "Apa yang kamu temui?" Dita duduk di hadapan Bram, menatap pria itu dengan intensitas yang penuh kepercayaan. "Bram, ada lebih banyak hal yang terjadi di rumah sakit itu dari yang aku kira. Apa yang selama ini kita anggap sebagai kebetulan, sebenarnya adalah bagian dari sebuah eksperimen besar. Eksperimen yang melibatkan banyak orang, termasuk dokter-dokter di rumah sakit itu, dan pihak luar yang mungkin lebih berkuasa." Bram mengerutkan kening. "Jadi kamu bilang ini bukan hanya tentang satu dokter gila yang menguji pasiennya? Ada jaringan lain di balik semua ini?" "Ya," jawab Dita dengan suara yang tegas. "Aku sudah menemui Dr. Rudy, dan dia mengaku terlibat dalam eksperimen yang jauh lebih besar. Mereka sedang mencoba menciptakan manusia yang lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit. Semua yang mati, mereka adalah korban yang diperlukan untuk eksperimen itu. Tapi yang lebih mengerikan adalah mereka yang berada di baliknya. Mereka yang mengendalikan segalanya. Aku rasa ini bukan hanya masalah rumah sakit ini, Bram. Ini adalah masalah yang menyangkut banyak orang. Orang-orang berkuasa yang tidak akan berhenti untuk melindungi apa yang mereka mulai." Bram terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa Dita tidak akan memberitahunya semua ini jika ia tidak merasa yakin. "Lalu, apa yang kamu rencanakan, Dita? Apa yang bisa kita lakukan?" Dita menarik napas panjang. "Aku akan mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Siapa yang ada di belakang eksperimen ini, dan siapa yang mungkin sudah mengendalikan semuanya selama ini. Aku perlu bantuanmu untuk membuka arsip-arsip yang lebih besar, yang tidak tercatat dalam catatan resmi." Bram menatap Dita dengan tatapan serius. "Kamu tahu apa artinya ini, bukan? Jika kita menyelidiki lebih dalam, kita tidak hanya akan melawan para dokter di rumah sakit itu. Kita akan berhadapan dengan jaringan yang jauh lebih besar, yang punya banyak pengaruh." Dita mengangguk, matanya penuh tekad. "Aku sudah melihat sendiri apa yang terjadi pada mereka yang terlibat dalam eksperimen itu. Mereka yang berusaha menutup-nutupi semuanya. Mereka yang memanfaatkan nyawa orang lain demi kepentingan pribadi mereka. Aku tidak akan berhenti sampai mereka membayar apa yang telah mereka lakukan." Bram menatapnya dengan ragu, namun akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, Dita. Aku akan membantumu. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap yang mereka siapkan." Dita dan Bram mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, berusaha mencari tahu siapa yang menjadi otak di balik eksperimen-eksperimen itu. Mereka tahu bahwa langkah mereka akan semakin berbahaya. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada kebenaran yang lebih kelam, namun juga pada risiko yang lebih besar. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Dita kembali ke rumahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah mendapatkan sekutu yang bisa membantunya. Di sisi lain, ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar masih mengintainya. Dita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan ia tidak bisa berhenti sekarang. Namun, saat ia melewati gang gelap di dekat rumahnya, perasaan yang sama yang sudah ia rasakan beberapa kali sebelumnya kembali datang.
Suara bisikan samar yang memanggil namanya terdengar di udara malam yang sunyi. Dita, keadilan belum tercapai, mereka yang membunuh kami, mereka masih di sini. Dita berhenti sejenak, tubuhnya bergetar. Suara itu bukan milik Sinta kali ini, tetapi suara yang lebih asing, lebih penuh dengan kebencian. Seperti ada lebih banyak arwah yang belum bisa beristirahat, arwah yang telah menjadi bagian dari eksperimen yang mengerikan itu. Dengan napas berat, Dita melangkah maju. Ia tahu, suara-suara itu bukan hanya petunjuk dari dunia lain, tetapi juga panggilan dari korban-korban yang tak bisa melawan. Mereka menginginkan keadilan, dan Dita adalah satu-satunya yang bisa memberikan itu. Namun, saat ia berbalik untuk melanjutkan langkahnya, ia mendapati sebuah bayangan gelap menghalangi jalannya. Dita terhenti, matanya terbelalak. Di hadapannya, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Sosok yang selama ini ia anggap telah hilang, Dr. Rudy. Dita, suara Dr. Rudy terdengar begitu dingin dan mengancam. Kamu pikir kamu bisa mengungkap semuanya? Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dita terdiam. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah pertaruhan hidup dan mati. Kini, semuanya bergantung pada langkah selanjutnya. Dita berdiri terpaku di hadapan Dr. Rudy, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Dr. Rudy, yang sebelumnya jatuh dan dianggap telah menghilang, kini berdiri di depannya dengan senyum licik yang sangat berbeda. Wajahnya tampak lebih keras, lebih kejam, seolah-olah dia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Dr. Rudy, Dita berbisik, suaranya tercekat. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Rudy tertawa pelan, namun tawanya terdengar begitu menggema di udara malam yang sepi. Kamu pikir aku akan mati begitu saja, Dita? Kamu terlalu naif. Ia melangkah mendekat, langkahnya tenang namun penuh ancaman. Kami tidak mati, Dita. Kami hanya bertransformasi. Kami adalah bagian dari eksperimen yang lebih besar. Apa yang kamu temui hanya sebagian kecil dari kebenaran. Dita merasakan darahnya berdesir, tubuhnya kaku karena ketakutan. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus melawan. Bahkan jika itu berarti harus melawan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Kamu tidak mengerti, Dita, lanjut Dr. Rudy, matanya bersinar dengan kebencian yang dalam. Kami bukan hanya dokter biasa. Kami adalah pioner dalam eksperimen yang akan mengubah dunia. Kami menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari manusia biasa. Kami mencoba mengendalikan kehidupan dan kematian itu sendiri. Apa yang kamu lihat adalah hasil dari eksperimen itu. Kami yang selamat, kami yang terpilih. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikan kami. Dita merasa tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu. Eksperimen yang dilakukan bukan hanya tentang manusia yang lebih kuat, tetapi tentang kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati, tentang merusak batas antara yang hidup dan yang mati. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun ia tahu sekarang bahwa eksperimen itu melibatkan hal-hal yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dita berusaha mengendalikan dirinya, meskipun ketakutan merayapi setiap sarafnya. Kamu sudah menghancurkan begitu banyak nyawa, Rudy. Kamu tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mereka yang kamu jadikan korban, mereka tidak bisa beristirahat, mereka tidak bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan. Dr. Rudy berhenti sejenak, menatap Dita dengan pandangan yang kosong namun penuh kebencian. Kamu salah, Dita. Mereka yang kamu sebut korban adalah bagian dari evolusi yang lebih besar. Mereka adalah batu loncatan, bagian dari sesuatu yang akan mendominasi dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Dita merasakan hatinya berdebar kencang. Semua yang telah ia pelajari selama ini, semua yang ia temui, ternyata hanyalah sebagian kecil dari sebuah jaringan yang jauh lebih besar, lebih berbahaya. Ia tahu bahwa Dr. Rudy bukanlah satu-satunya ancaman yang harus ia hadapi.
Ada lebih banyak orang yang terlibat dalam eksperimen ini. Orang-orang yang tidak akan ragu untuk membunuh siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Namun, Dita juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu dalam terlibat dalam permainan ini, dan ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ia harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, meskipun itu berarti ia harus menghadapi lebih banyak bahaya. Dita mengangkat kepalanya, menatap Dr. Rudy dengan tegas. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini. Aku akan mengungkap kebenaran, apapun yang terjadi. Dr. Rudy tersenyum dengan penuh rasa jijik, lalu menatap Dita dengan mata yang penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami dengan satu kata? Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan, Dita. Kami sudah jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Tiba-tiba, Dita merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah dorongan yang kuat, seperti ada kekuatan lain yang berusaha mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya mulai terasa berat, seolah-olah gravitasi telah berubah. Ia hampir tidak bisa bernapas. Di hadapannya, Dr. Rudy mengulurkan tangannya, dan Dita bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari tubuhnya, seperti aliran listrik yang mengalir tanpa henti. Namun, di saat yang kritis, suara bisikan itu kembali terdengar. Suara yang lebih jelas dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dita, kamu tidak sendirian, kami ada di sini, bantu kami. Dita merasa getaran itu meresap ke dalam dirinya, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa itu bukan hanya kekuatan tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan arwah-arwah yang telah mengikutinya sepanjang perjalanan ini. Arwah-arwah korban eksperimen yang tidak bisa beristirahat, yang meminta keadilan. Dengan sekuat tenaga, Dita melawan kekuatan gelap yang berusaha menguasainya. Ia menatap Dr. Rudy dengan tatapan penuh tekad. Aku bukan lagi hanya manusia biasa, Rudy. Aku adalah suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Suara bagi para korban yang tidak bisa melawan. Aku akan mengungkapkan kebenaran, dan kamu tidak akan bisa menghentikanku. Dr. Rudy terkejut, namun ekspresinya segera berubah menjadi lebih gelap. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan yang mengalir melalui Dita jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Sesuatu yang lebih besar dari eksperimen yang ia lakukan. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa kendalikan. Namun, sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Dita merasa sebuah energi yang mengalir melalui tubuhnya, menguatkan setiap langkahnya. Dengan satu gerakan, ia melangkah maju dan menghadapi Dr. Rudy yang kini terhuyung mundur, takut pada kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia perhitungkan. Dita tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan kegelapan. Ini adalah saat di mana kebenaran akhirnya terungkap, dan para arwah yang telah lama menunggu dapat beristirahat. Namun, perjalanan ini juga menandai awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Sebuah perjuangan untuk melawan kekuatan yang lebih gelap, lebih kuat, yang mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihentikan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dita mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya, mengetahui bahwa dunia yang ia kenal kini telah berubah selamanya. Dita berdiri dengan tubuh yang hampir tidak stabil, namun hatinya kini dipenuhi dengan tekad yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dr. Rudy, yang dulunya terlihat begitu kuat, kini tampak terhuyung mundur, kebingungannya jelas terlihat. Kekuatan yang Dita rasakan mengalir dari dalam dirinya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan atau keinginan untuk balas dendam. Itu adalah suara dari mereka yang telah menjadi korban. Suara arwah-arwah yang tak bisa beristirahat, dan suara dari kebenaran yang akhirnya bisa mengungkap semuanya. Dr. Rudy, yang merasa terpojok oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan, mulai mengumpulkan tenaganya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan kekuatan ini? Kamu hanya seorang wanita biasa, Dita. Tak ada yang bisa menghentikan kami, teriaknya dengan suara yang penuh kemarahan. Namun, Dita tahu bahwa kali ini bukan tentang kekuatan fisik. Itu adalah tentang mengungkapkan kebenaran, tentang menyuarakan apa yang selama ini terpendam dalam kegelapan.
Ia bisa merasakan arwah-arwah yang sebelumnya hanya berbisik kini berkerumun di sekitarnya, memberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Ini bukan tentang kita, Rudy, Dita menjawab dengan suara yang penuh ketegasan. Ini tentang mereka yang kamu hancurkan demi eksperimenmu, tentang mereka yang tak pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Kamu tidak akan bisa terus melarikan diri dari kebenaran. Tiba-tiba, Dita merasa sebuah dorongan yang lebih kuat, lebih dalam. Suara dari arwah Sinta dan korban lainnya semakin jelas, semakin nyata. Dita, kamu adalah harapan kami. Jangan biarkan mereka menang. Suara Sinta terdengar lebih nyata dari sebelumnya, dan Dita merasakan keberanian yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Dengan itu, Dita mengambil langkah maju. Dr. Rudy, yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan, kini tampak cemas. Ia mulai mundur, namun Dita sudah terlalu jauh, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Dalam satu gerakan yang tegas, Dita memegang leher Dr. Rudy, namun bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kekuatan kebenaran yang dia bawa. Sebuah kebenaran yang telah lama terkubur dalam sejarah kelam rumah sakit ini. Ini berakhir di sini, Rudy, Dita berkata dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya berdegup kencang. Dr. Rudy menggeliat, berusaha untuk melepaskan diri, tetapi kekuatan Dita tak tergoyahkan. Bayangan-bayangan dari korban yang telah meninggal dengan cara yang mengerikan semakin mendekat, mengelilingi mereka berdua. Mereka adalah arwah-arwah yang menuntut balas, menuntut keadilan yang telah lama hilang. Akhirnya, dengan satu gerakan terakhir, Dita melepaskan Dr. Rudy dari cengkeramannya, dan dalam sekejap, sosok Dr. Rudy terhempas ke belakang, tubuhnya terjatuh dengan keras ke lantai. Semua yang terjadi di ruangan itu tampak menghilang dalam kegelapan, dan Dita tahu bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Namun, meskipun Dr. Rudy telah terjatuh, Dita tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Jaringan yang lebih besar dari eksperimen-eksperimen itu masih ada, tersembunyi di balik bayangan yang lebih dalam. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia ungkapkan hanya sebatas lapisan pertama dari sebuah misteri yang jauh lebih besar. Dita berjalan keluar dari ruang bawah tanah itu, napasnya terengah-engah, tubuhnya masih terasa lelah, namun matanya penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa dunia yang ia kenal sekarang tidak lagi sama. Para arwah yang telah lama menunggu kini bisa beristirahat. Namun itu tidak berarti bahwa kegelapan telah benar-benar hilang. Dita tahu, ia harus melanjutkan perjalanan ini, menemukan siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi ini, dan mengungkapkan lebih banyak kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, Dita tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Dan meskipun ia tahu bahwa bahaya masih mengintai, ia juga tahu bahwa kebenaran, meskipun bisa disembunyikan, meskipun bisa diserang, pada akhirnya akan selalu muncul. Dengan langkah pasti, Dita melangkah keluar dari rumah sakit itu, meninggalkan jejak-jejak yang tak terlihat oleh banyak orang. Namun, bagi Dita, jejak itu adalah tanda dari sebuah perjalanan panjang yang belum selesai. Kebenaran yang terungkap hanya akan membuka pintu-pintu baru, dan Dita sudah siap untuk menghadapi semuanya. Keberanian, keadilan, dan suara dari mereka yang tak bisa beristirahat. Semua itu akan menjadi penuntun dalam perjalanan berikutnya. Selesai.